Untuk memotivasi kita semua beramal soleh di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan agar kita bisa maksimal dalam beramal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya beramal soleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Hanya saja memang tidak ada dalil secara khusus menyebutkan berapa kali lipatannya, enggak ada. Adapun hadis yang tersebar di masyarakat bahwa siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amal wajib, maka tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Tetapi secara umum, siapa yang beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda, ya. Di antara perkara-perkara yang menunjukkan akan hal ini, contohnya adalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu fi Ramadan kahajjah. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan seperti haji. Jelas berbeda jauh antara umrah dengan apa? Haji. Haji rukun Islam. Tetapi siapa yang umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Dalam sebagian riwayat kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Seperti berhaji bersama Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya umrah pahalanya dilipat gandakan atau diperbesar oleh Allah pahalanya sehingga orang yang umrah pahalanya seperti haji. Contoh lagi yang menunjukkan bahwasanya pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya siapa yang beramal soleh di malam tersebut seperti dia beramal soleh selama 1000 bulan. Bahkan bukan seperti, khairun, lebih baik daripada beramal soleh 1000 bulan. Dia itu lebih baik dia beramal soleh dari 83 tahun. 83 tahun ya. 83 tahun lebih 1000 bulan ya. Sehingga ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan bahwasanya beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Sampai di malam Lailatul Qadar seorang kalau beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, maka seperti dia beribadah bahkan lebih baik daripada dia beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Ini kesempatan yang besar. Bayangkan kalau selama 10 tahun antum dapat selalu Lailatul Qadar, berarti berapa antum sudah beribadah lebih baik daripada 830 tahun. Luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat dan dipahami oleh Nabi SAW. Di bulan Ramadan mereka lebih semangat daripada hari-hari yang lain. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW di puncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, tatkala Nabi bertemu dengan Jibril alaihissalam dan Nabi belajar Al-Quran dari Jibril. Kalau bulan Ramadan setiap malam Jibril datang ngajarin Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya Nabi lebih semangat bersedekah dermawan dibanding hari-hari yang lain. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan memang pahalanya dilipat gandakan. Ya. Karena ini kesempatan untuk kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan pengampunan. Menjanjikan pengampunan. Dan saya katakan itu berlaku setiap malam. Ya. Tadi kata Nabi SAW, celaka orang yang bertemu bulan Ramadan lewat 30 hari dan dia tidak diampuni. Ini orang yang celaka, dia tidak menggunakan kesempatan. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh semangat mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kita banyak semuanya ya. Dosa kita banyak ya. Apalagi yang punya channel YouTube ya. Yang punya channel YouTube, yang subscriber ya jelas dosanya pasti banyak. Pasti melihat wanita terbuka apa? Auratnya. Pasti melihat gibah dan namimah di channel-channel tersebut. Pasti, enggak mungkin tidak. Ya, pasti. Tiap hari dicicil tiap hari dosanya. Dosa gibah dicicil tiap hari, dosa melihat yang haram tiap hari dia cicil sampai Ramadan berikutnya. Oleh karenanya kesempatan kita banyak dosa, ya, belum dosa terkait dengan hak-hak orang lain. Kesempatan kita untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa lalu. Man qama
Ramadhana, siapa yang salat malam, itu tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan dan beriman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan tidak ada ganjaran paling top seperti ampunan. Karena dosa inilah yang buat kita bermasalah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita ini masalah di dunia, kenapa? Karena dosa. Kenapa kita ada masalah dengan ekonomi kita? Kenapa masalah dengan keluarga kita? Kenapa kita ada masalah dengan orang tua? Kenapa kita ada masalah dengan kawan? Kenapa ekonomi kita seret? Semuanya dosa. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, apapun yang menimpamu adalah karena kesalahanmu. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada yang musibah menimpamu kecuali akibat perbuatanmu. Jadi yang bikin kita masalah di dunia pun di akhirat adalah dosa-dosa kita. Ya, kalau para nabi dapat ujian karena untuk dapat musibah karena untuk naik apa? Derajat. Kalau kita kemungkinan besar karena dosa. Kemungkinan besar karena dosa. Oleh karena tidak ada ganjaran yang paling indah yang Allah janjikan seperti diampuninya dosa-dosa. Makanya seperti ibadah yang sangat agung, seperti bulan Ramadan, seperti haji ibadah yang sangat agung yang membutuhkan biaya yang besar, ya. Nunggu antrian, kerinduan bertahun-tahun, ya. Dosa apa ganjarannya? Diampuni dosa-dosa. Ya. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a min dzunubika yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji dan dia tidak bermaksiat, ya, dan dia tidak melakukan kefasikan, dia tidak berkata-kata yang kotor, maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Bayangkan catatan hitam selama ini yang dia kumpulkan tiba-tiba bersih menjadi lembaran yang putih. Ini ibadah yang sangat agung, haji, ganjarannya apa? Diampuni dosa-dosa. Maka kita dapati ibadah-ibadah yang agung, ganjarannya diampuni dosa. Karena dosa ini bikin kita masalah. Masalah nanti di dunia, belum masalah di alam barzah. Belum masalah tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dosa. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah di bulan Ramadan. Karena seorang semangat di bulan Ramadan, ya. Belum tentu dia mendapati seluruh hari Ramadan, apalagi dia mendapati Ramadan pada tahun-tahun berikutnya.